Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Angkatan P-Delta? Semoga selalu dalam keadaan sehat-sehat dan selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Bu Ratna doakan semuanya sehat-sehat selalu dan bahagia selalu. Baik, Bu Ratna akan membahas soal latihan PAI dan Budi Pekerti di latihan ujian sekolah 2. Semoga semuanya memperhatikan ya. Kita langsung ke nomor 1. Perhatikan ilustrasi berikut. Sauki adalah seorang peserta didik di salah satu SMP di daerahnya. Dia adalah anak yang soleh, selalu menjalankan tugas dan tanggung jawab yang dipercayakan oleh guru dan teman-temannya dengan baik. Oleh karena itu, dia terpilih jadi ketua kelas dan setahun kemudian terpilih jadi ketua OSIS. Berdasarkan ilustrasi tersebut, Sauki telah meneladani salah satu sifat Nabi dan Rasul, yaitu jawabannya poin D, amanah. Amanah itu adalah dapat dipercaya. Kemudian kalau yang A, sidik artinya benar, B, tablik menyampaikan, dan C, fatonah adalah cerdas. Nomor 2. Perhatikan kutipan ilustrasi berikut ini. Ibu Aminah adalah seorang pedagang yang sudah terkenal dan memiliki banyak pelanggan. Suatu hari, dia mendapati barang dagangannya ada yang rusak atau cacat. Sementara masih banyak pelanggan yang memerlukan barang dagangannya itu. Sesuai ilustrasi tersebut, perilaku yang mencerminkan sikap jujur yang harus Ibu Aminah lakukan adalah, jawabannya tentu anak-anakku ini mengikuti apa yang diajarkan oleh Nabi, yaitu sifat kejujuran, di mana poinnya yang sangat tepat adalah poin D, yaitu memberitahukan kondisi barangnya yang telah rusak kepada pembeli walaupun beresiko tidak laku. Nomor 3, perhatikan Quran Surat An-Nahl surat ke-16 ayat 114 berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Fakulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban washkuru ni'matallahi in kuntum iyyahu ta'budun. Artinya, maka makanlah yang halal lagi baik dari rezeki yang telah diberikan Allah kepadamu, dan syukurilah nikmat Allah jika kamu hanya kepadanya lah saja menyembah. Contoh perilaku yang sesuai dengan ayat tersebut adalah, jawabannya poin C, yaitu Bu Chandra suka makan buah dan sayur untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tubuh. Nomor 4, perhatikan Quran Surat Al-Anbiya surat ke-21 ayat 19. Bismillahirrahmanirrahim. Walahu ma fis samawati wal ard wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastahsirun. Dan kepunyaannya lah segala yang di langit dan di bumi, dan malaikat-malaikat yang di sisinya. Mereka tiada mempunyai rasa angkuh untuk menyembahnya, dan tiada pula merasa letih. Berdasarkan kutipan ayat di atas, dapat disimpulkan bahwa malaikat, jawabannya adalah bahwa malaikat itu selalu patuh dan taat terhadap semua perintah Allah. Jadi jawabannya adalah poin B. Kita lanjutkan ke nomor 5. Perhatikan perilaku berikut. 1. Memahami arti dan makna Al-Quran. 2. Memasang bacaan Al-Quran sebagai ringtone. 3. Membiasakan baca Al-Quran sudah sholat. 4. Meyakini dan mengamalkan kitab-kitab sebelum Al-Quran. 5. Mengamalkan ajaran Al-Quran dalam kehidupan sehari-hari. 6. Memiliki semua kitab yang telah diturunkan oleh Allah. Pertanyaan adalah, perilaku mencintai Al-Quran ditunjukkan pada nomor. Jawabannya adalah poin B, yaitu nomor 1, nomor 3, dan nomor 5. Nomor 6, perhatikan narasi berikut. Ibu Mirna baru saja melahirkan seorang bayi. Dia mengalami nifas. Setelah 40 hari nifasnya selesai. Dia bermaksud untuk bersuci. Secara kebetulan, kemarau sedang terjadi di kampungnya yang menyebabkan tidak ada air. Dari narasi tersebut, yang harus dilakukan Mirna sebelum melaksanakan sholat adalah, jawabannya anakku, jawabannya adalah B, tayamum. Nomor 7, perhatikan ilustrasi berikut. Rifki sedang melaksanakan sholat zuhur berjamaah dengan teman-temannya. Tiba-tiba Ali datang untuk mengikutinya pada saat mereka sedang melaksanakan sujud rakaat kedua.
Dari ilustrasi tersebut, jumlah rakaat yang harus dilakukan Aldi untuk menyempurnakan sholatnya adalah 4 rakaat. Nomor 8. Perhatikan narasi berikut ini. Muhaimin tinggal di Indramayu. Ia hendak bersilaturahmi ke rumah neneknya di Yogyakarta. Saat waktu maghrib, ia beristirahat untuk menunaikan sholat maghrib dan sholat isya secara jamak qashar. Setelah itu, ia melanjutkan kembali perjalanan. Dari ilustrasi berikut, sholat jamak qashar yang benar dilakukan oleh Muhaimin adalah, jawabannya anak-anakku ini karena sholat maghrib itu tidak bisa di qashar, jadi sholat maghrib dikerjakan 3 rakaat. Kemudian sholatnya akan dilakukan di sholat maghrib, di waktu maghrib, jadi niatnya adalah jamak takdim, ya, ditarik ke maghrib. Kemudian karena isya-nya qashar, anakku ya, jadi diringkas menjadi 2. Jadi jawabannya adalah poin D, maghrib dikerjakan 3 rakaat dan isya 2 rakaat dengan niat jamak takdim dan qashar. Nomor 9. Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika atau BMKG telah merilis informasi melalui berbagai media massa. Dalam informasi tersebut dinyatakan bahwa esok hari akan terjadi gerhana matahari, yaitu dimulai pukul 11.30 dan berakhir pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Fenomena alam ini merupakan peristiwa yang unik dan menarik untuk diamati sebagai bukti adanya kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan terjadinya peristiwa tersebut, bagi setiap muslim dianjurkan untuk melaksanakan sholat. Jawabannya anak-anakku gerhana matahari, yaitu poin A, sholat sunnah kusuf. Nomor 10, perhatikan narasi berikut. Mariati adalah siswi SMP kelas 8. Ia mengikuti salah satu lomba pada pentas PAI SMP tingkat nasional. Ketika para pemenang lomba diumumkan, namanya disebutkan sebagai pemenang lomba dengan predikat juara 1. Sebagai bentuk ekspresi kegembiraannya, Mariati melakukan, jawabannya adalah A, sujud syukur. Perhatikan kisah berikut. Aku ahli di bidang kedokteran. Salah satu karyaku yang termasyhur adalah Al-Qanun, yang menjadi rujukan utama di bidang kedokteran selama berabad-abad. Aku dijuluki Bapak Penguatan Modern. Aku adalah, jawabannya anak-anakku kalau di bidang kedokteran, kita sudah tahu jawabannya adalah Ibnu Sina. Nomor 12, perhatikan nama-nama sahabat Rasulullah berikut. 1. Abu Bakar, 2. Salman Al-Farisi, 3. Ali bin Abi Thalib, 4. Khalid bin Walid, 5. Khadijah, 6. Abu Hurairah. Dari beberapa nama sahabat Rasulullah tersebut, yang termasuk as-sabiquna al-awwalun adalah, anak-anakku sekalian, tahu nggak as-sabiquna al-awwalun? As-sabiquna al-awwalun adalah orang yang pertama masuk Islam. Jadi Rasulullah berdakwah yang pertama adalah kepada orang-orang terdekat, ya. Jadi mereka yang pertama masuk Islam. Siapa orang yang terdekat Rasulullah yang masuk Islam pertama kali? Yaitu Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, dan tentu istrinya adalah Khadijah. Jadi jawabannya poin D, poin 1, 3, dan 5. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini gambar di samping ini adalah gambar dari minuman keras, ya. Nah, pertanyaannya, bahaya yang dapat ditimbulkan akibat mengkonsumsi minuman beralkohol seperti yang ditunjukkan gambar di atas diantaranya kecuali. Jawabannya berarti kecuali yang bukan. Mana kira-kira jawabannya adalah meningkatkan daya tahan tubuh. Karena jawaban yang lainnya adalah betul, ya. Bahaya yang ditimbulkan akibat mengkonsumsi minuman beralkohol. Nomor 14. Perhatikan Quran Surat Al-Ahzab, surat ke-33 ayat 70. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Ayat Al-Quran tersebut menjelaskan tentang sikap. Sikapnya adalah menepati janji, ya, karena di situ ada kata-kata qawlan sadida.
Nomor 15, perhatikan Quran Surat Az-Zumar, surat ke-39, ayat 53 berikut. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah innallaha yaghfirud dunuba jami'a innahu huwal ghafurur rahim. Arti kata yang digarisbawahi adalah yaitu kata la taqnatu. Nah, artinya adalah poin B, itu jangan berputus asa.